Nah ini termasuk suami istri. Suami istri ini kalau merasa salah satu di antara keduanya berjasa dibandingkan yang lain, maka akan menganggap yang lainnya itu lebih rendah, sehingga dia nggak akan mau disakiti. Seakan-akan, loh saya yang berjasa, saya yang mendatangkan semua ini. Nah akhirnya apa? Gampang baper. Maka ada satu zikir setelah sholat, insya Allah semuanya hafal ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddud. Artinya begini, Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menolak, lima a'taita, apa-apa yang Allah telah memberikannya. Jadi kalau ada orang yang mau menolak apa yang Allah beri, dia pasti kalah. Wala mu'tiyat, dan tidak ada yang mampu memberi, lima mana'ta, atas apa-apa yang oleh Allah telah ditolak. Kemudian Allah tutup zikir ini dengan satu kalimat, wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidaklah bermanfaat orang-orang yang punya kekuatan, minkal jaddu, karena semua kekuatan itu datangnya dari Allah. Nah maka ini yang pertama, ketika seseorang itu melakukan segalanya, kemudian dia meyakini apa yang mampu dia lakukan itu merupakan anugerah dari Allah, taufik dari Allah, maka dia tidak akan kecewa, karena dia menganggap ya memang saya digerakkan oleh Allah. Memang ini bukan pengaruh saya, bukan kehebatan saya, tapi memang Allah Ta'ala yang menggerakkan saya. Sampai bahkan ketika perang, ini udah sampai derajat perang ini. Bukan sekedar bantu pembangunan masjid, bantu yatim piatu, bantu pondok pesantren. Enggak, ini sampai level apa? Perang. Allah mengingatkan apa? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan kata Allah Ta'ala, bukankah engkau yang melempar? Bukan kamu, kata Allah. Jadi ketika melemparkan tombak, atau mengayunkan pedang, atau melepaskan anak panah, Allah mengatakan apa? Wa ma ramaita idh ramaita. Bukan engkau yang melemparkan semua itu. Bukan engkau yang mengayunkan pedangmu, bukan engkau yang melemparkan tombakmu, melepaskan anak panahmu. Walakinnallaha rama. Tapi yang menggerakkan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Anda meyakini semua bukan karena saya, maka Anda nggak akan kecewa. Maka lihat, salah satu yang menjadikan Fir'aun itu kecewanya luar biasa ketika ternyata kerajaannya itu harus hancur di tangan Nabi Musa. Itu salah satu yang menjadikan Fir'aun kecewanya berlipat ganda, Pak. Ini anak dipungut oleh istri saya, makan dari rezeki saya, tinggal di istana saya, diasuh oleh istri saya, besar dan tumbuh dengan semua yang saya upayakan, ternyata dia yang merusak kerajaan saya. Nah itu juga yang menjadikan orang tua gampang baper. Saya yang melahirkan kamu. Anaknya bilang, siapa yang minta? Saya yang melahirkan kamu, ketika kamu sakit saya yang merawatmu, ketika kamu sekolah saya yang mengantarkanmu, ketika kamu awal berangkat bekerja saya yang membimbingmu. Sehingga kalimat saya ini itu akan menjadikan orang gampang baper. Maka dalam Al-Quran kata saya itu hanya 3. Nomor 1 diucapkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah pantas mengucapkan itu. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, yang menggerakkan, mengatur seluruh alam semesta. Maka ketika kalimat saya itu keluarnya dari Allah, pantas. Itulah mengapa Allah itu punya sifat Al-Mutakabbir. Apa Al-Mutakabbir? Yang maha sombong. Allah kok sombong? Ya pantas. Karena memang Allah tidak punya aib,
Memang semuanya berkat dan itu merupakan perbuatannya Allah. Sehingga ketika Allah yang sombong pantas. Nah, kalimat saya tadi itu pasti mengarahkan pada kesombongan. Yang itu ketika munculnya dari manusia, maka itu tidak baik, akan menjadikan dia gampang baper. Saya yang kedua, siapa? Setan. Setan itu ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, setan ngomong apa? Saya lebih baik dibanding dia. Engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Akhirnya kalimat saya ini menjadikan setan itu merasa besar. Maka dia tidak mau tunduk dengan perintah Allah. Dan yang ketiga, Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sehingga kalimat saya itu ketika munculnya dari selain Allah, itu akan menjadikan Anda gampang kecewa. Anda akan menjadi gampang baper. Kenapa? Karena Anda merasa berjasa, seakan-akan Anda melakukan semua itu murni karena kehebatan Anda, padahal Anda itu siapa? Kita ini tidak bisa sholat kalau bukan karena Allah yang menggerakkan. Kita tidak akan mampu bersedekah kalau bukan karena Allah yang menggerakkan. Kita tidak akan mampu menjadi orang baik, orang yang mampu menjaga diri, orang yang mampu taat kepada Allah, kecuali semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tentang sabar saja Allah mengatakan apa? Wa ma sabruka illa billah. Dan kemampuanmu untuk bersabar itu tidak mungkin muncul kecuali karena Allah. Nah, sekarang perasaan berjasa itu obatnya apa? Biar kita enggak gampang baper. Perasaan berjasa ini obatnya adalah kita meyakini bahwa kita adalah seorang hamba yang tidak mungkin melakukan apapun kecuali atas pertolongan Allah. Sip. Yang kedua, apa yang menjadikan manusia itu gampang kecewa? Berharap kepada manusia. Wah, ini parah banget. Orang yang berharap kepada manusia itu disampaikan oleh para ulama dengan berbagai macam ucapan yang muncul dari mereka. Itu apa dibilang? Berharap kepada manusia itu adalah merencanakan kekecewaan. Merencanakan apa? Kekecewaan. Jadi kalau Anda berharap kepada manusia, itu secara tidak langsung, itu Anda sedang melangkahkan kaki menuju kecewa. Contoh, seorang istri dengan suami, suami dengan istri. Contoh yang paling mudah begini. Ketika seorang istri bangun lebih pagi, habis sholat subuh dia langsung masuk ke dapur. Dia berharap nanti sebelum suami berangkat kerja bisa sarapan dari hasil masakan istri tercinta. Maka istri masuk ke dapur, dia keluarkan bumbu masakan, dia nyalakan kompor, dia siapkan bahan-bahan, kemudian dia bikin nasi goreng kesukaan suami. Dibikin dengan sepenuh hati. Dia berharap kepada siapa? Suami, dibikin dengan sepenuh hati. Itu ketika nasi gorengnya jadi, ditambahin nama dia pakai topping. Ada bawang gorengnya, dikasih irisan timun, dikasih lagi irisan tomat, ditambahin hiasan telur. Kenapa harus mata sapi ya? Kenapa tidak dibilang telur mata kambing gitu? Dikasih hiasan telur mata sapi dan ditutup, di sebelahnya dikasih teh anget. Sudah, dengan harapan agar kemudian suami bisa merasakan hasil masakan istri. Dan kemudian suami akan mengucapkan, wah masakannya enak. Suami akan mengucapkan terima kasih istriku tercinta. Suami akan tambah rasa cintanya kepada istri. Ternyata subhanallah. Ketika suami keluar dari kamar, istri udah nunggu di meja makan. Itu tutup makanan tinggal dibuka. Jangankan sama suami dimakan, dilihat saja tidak. Karena suami buru-buru, dia mau rapat segala macam, dia mau keluar kota, dia mau begini, dia mau begitu. Akhirnya oleh suami ini masakan yang istri masak dengan sepenuh hati tidak dicicipi atau tidak dimakan. Kira-kira saya mau tanya, istri kecewa enggak? Kecewa enggak? Enggak? Kecewa kan? Kenapa Anda kecewa? Gara-gara Anda berharap kepada suami. Sehingga ketika suami tidak memberikan apa yang Anda harapkan, Anda akan kecewa. Anda berharap suami makan.
Kalaupun suami makan ternyata suami nggak ngomong terima kasih, kecewa lagi. Kenapa udah dimakan nggak ada ucapan terima kasih? Akhirnya kekecewaan itu akan muncul karena Anda berharap kepada manusia. Coba Anda berharapnya kepada Allah. Ya Allah, saya masak ini ya Allah untuk mencari ridhomu. Melalui membuatkan masakan untuk suami. Akhirnya ketika niatannya karena Allah, dia masak. Udah dengan sepenuh cinta, masakannya enak, segala macam lengkap, sampai terakhir suami gak jadi makan. Insya Allah Anda gak akan kecewa. Karena Anda melakukan ini bukan karena suami, tapi karena Allah. Bahkan ketika suami tidak makan, Anda dapat double kesenangan. Kesenangan yang pertama, pahalanya gak akan hilang, karena Allah pasti mencatat itu. Kesenangan yang kedua, nasi gorengnya menjadi jatah Anda. Alhamdulillah, suami gak jadi makan ya. Kalau perlu tiap hari kayak gini ya. Makanya Masya Allah istri itu Pak, anak-anak makan gak habis, yang ngabisin siapa? Ibu. Suami makan gak habis, yang ngabisin siapa? Istri. Ada makanan di meja makan yang kalau dibiarin sampai besok bakal rusak, sesi sapu bersihnya siapa? Maka istri Masya Allah badannya bagaimana? Luar biasa, sehat walafiat. Nah, maka ketika berharapnya kepada suami dengan apapun kebaikan yang kita lakukan, katakan secara umum berharapnya kepada manusia, yang muncul hanya kecewa. Karena apa? Ketika apa yang Anda harapkan darinya tidak terwujud, maka pasti Anda akan kecewa. Sementara ayatnya mengatakan apa? Insya Allah semuanya apal ayatnya. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan kebaikan ini, makanan ini kepada kalian liwajhillah. Semuanya kami lakukan untuk mencari ridhonya Allah. La nuridu minkum. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan kebaikan, wala syukura, dan kami pun tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian. Nah, ketika syiarnya seperti ini, innama nut'imukum liwajhillah, kami melakukan ini karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan kebaikan dari kalian, kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Maka apapun yang terjadi, selama kebaikan itu telah terwujud, Anda tidak akan kecewa. Karena Allah itu tidak akan pernah mengecewakan orang yang berbuat kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sekecil apapun pasti ada balasannya, dan keburukan sekecil apapun pasti ada balasannya. Nah, maka yang menjadikan orang itu gampang baper, kemudian kecewa, merasa terzolimi, akhirnya bunuh diri. Oh, jauh banget ya. Akhirnya dia merasa terbuang, tidak dihargai. Karena apa? Yang diharapkan olehnya adalah penilaian manusia. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang menjadikan manusia itu baper, kemudian kecewa, akhirnya menyesal, akhirnya merasa, mendingan saya jahat aja lah, baik, gak ada artinya. Yang ketiga, karena pandangan untuknya hidup itu hanya dunia, dia gak mikir akhirat. Padahal tidak semua kebaikan itu oleh Allah diberikan di dunia. Justru kebaikan yang hakiki itu Allah akan berikan kelak di mana? Di surga, di akhirat. Contoh, antum buka dalam surah Ali Imran ketika Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sampai situ amanlah. Semua yang hidup ini pasti merasakan mati. Maka jangan mati yang ditakuti. Anda takut ataupun tidak, namanya mati tetap mati. Maka orang Arab itu mengatakan ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab kematian itu macam-macam. Tapi yang namanya mati satu itu mati. Nah, maka kalau yang Anda takutkan adalah kematian, Anda keliru. Tapi yang kita khawatirkan bukan kematiannya. Bagaimana nasib saya untuk hidup setelah mati. Itu yang menjadikan kita risau. Karena kalau mati itu sunnatullah. Siap ataupun tidak, selama ajalnya datang pasti mati. Maka Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut.
Kemudian berikutnya wa innama. Innama itu dalam bahasa Arab artinya apa? Adatu hasrin. Menunjukkan kalimat hanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti sempurnanya ganjaran kalian itu di hari kiamat, bukan di dunia. Artinya di hari kiamat itu apa? Maka Ibnul Qayyim itu mengatakan anak tangga pertama akhirat itu kematian. Maka di alam kubur itu ada orang mendapatkan nikmat kubur dan ada yang mendapatkan azab kubur. Ketika orangnya baik dapat nikmat kubur. Salah satu penyebab nikmat kubur itu apa? Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan Al-Quran itu akan datang menemani sahibul kubur. Dia akan berwujud malaikat yang indah. Kemudian ketika Anda tanya, kamu siapa menemani saya di alam kubur ini? Maka malaikat itu mengatakan, aku adalah amalmu ketika engkau di dunia. Dan yang mendahului amalan itu untuk menemani manusia di alam kubur, itu adalah Al-Quran. Nah sudah, sementara sebaliknya, ada azab kubur. Dan salah satu azab kubur itu penyebabnya apa? Maaf ya, ketika pipis tidak bersih. Maka subhanallah, saya sebenarnya kalau masuk ke toilet, kemudian toiletnya udah baunya udah, ini sebenarnya nggak pantas ya, cuma kita sampaikan aja. Kemudian toilet itu baunya udah pesing begitu, itu udah kayaknya males. Kalau nggak terpaksa gitu nggak masuk. Maka kalau mau masuk dibersihin dulu pelan-pelan. Karena apa? Percikan air pipis ini yang terkadang terasa, terkadang nggak terasa. Ada orang-orang yang percikannya itu nggak terasa. Karena begitu begitu kecilnya, lembutnya itu sampai nggak terasa. Tapi kalau itu nggak dibersihkan, itu akan menjadi penyebab azab kubur. Maka oleh Allah dikatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Baru ganjaran atas kebaikan kalian itu Allah akan berikan secara sempurna kelak pada hari kiamat. Terus apa ganjarannya ya Allah? Apa sukses itu ya Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka orang-orang yang oleh Allah dijauhkan dari neraka, insya Allah kita termasuk semuanya, amin ya rabbal alamin. Wa udkhilal jannata, kemudian orang itu dimasukkan ke dalam syurga. Apa kata Allah Ta'ala? Faqad faza, maka itulah orang dengan keberuntungan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau pencapaian dunia ini itu cuma kesenangan yang melalaikan saja. Nah sehingga dalam surah Ali Imran ini dikatakan oleh Allah, orang itu akan kecewa kalau pandangan dia cuma dunia. Contoh, ada orang berbuat baik, bersedekah, menyambung tali silaturahim, tapi nggak kunjung kaya. Kalau memang tujuan dia adalah dengan sedekahnya, dengan kebaikannya, dengan silaturahimnya, tujuannya adalah dunia, ya pasti dia akan kecewa. Ketika dia tidak mendapatkan kekayaan itu di dunia. Saya mau tanya begini sekarang. Kalau setiap orang yang bersedekah langsung kaya, insya Allah nggak ada orang pelit di dunia ini. Nggak ada orang pelit. Justru sedekah itu menjadi istimewa, itu ketika apa? Justru ketika orang yang sedekah itu oleh Allah diuji dengan tidak kunjung dapat balasannya di dunia. Maka di situ justru ujiannya, maka jangan terkecoh. Sedekah penter balik Pajero. Oh iya, kalau enggak. Sampai ada orang yang kecewa akhirnya, Ustadz mana ini? Saya udah jual mobil penter saya ini, laku 55 juta. Kata Ustadz bakal balik 550, minimal Pajero lah. Ini udah 3 bulan enggak balik Ustadz. Kenapa dia kecewa? Kenapa dia baper dengan yang semua itu? Gara-gara bayangan dia ganjaran itu Allah beri di mana? Di dunia. Padahal Allah mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sampai Nabi Muhammad itu mengatakan begini. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hamba cari kecuali kehidupan akhirat. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Kenapa? Agar kita sebagai umatnya ini tidak gampang kecewa dengan dunia. Sampai Rasulullah mengatakan kalaulah dunia itu berharga, ada harganya kalau ada
harganya. Dan harganya cuma separuh sayap lalat. Maka orang kafir oleh Allah tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Nggak dapat mereka. Itu kalau dunia ada harganya. Dan harganya cuma separuh sayap lalat. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya, maka oleh Allah dunia ini diberikan kepada siapapun yang memang mereka mencarinya. Nah, sehingga kalau memang yang kita cari dunia dengan amal kebaikan kita, berarti kita mencari ganjaran dari Allah yang artinya tidak seberat sayap lalat. Itu yang kita cari. Kalau yang kita cari apa? Dunia ini. Nah, tapi kan yang kita cari bukan dunia, yang kita cari apa? Akhirat. Nah, maka sekarang jamaah, ini 3 poin pertama yang menjadikan kita gampang kecewa. Nomor 1, orang itu akan kecewa ketika dia merasa berjasa. Dulu saya, kok sekarang dilupain? Kecewa. Nomor 2, ketika dia berharap kepada manusia. Kecewa. Berharaplah hanya kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Dan yang ketiga, ketika dia itu hanya mencari dunia dan dia lupa akhirat. Sehingga dia kecewa ketika tidak mendapatkan dunia, dia lupa bahwa apapun yang tidak kita dapatkan di dunia akan Allah ganti nanti di akhirat. Saya kasih 2 hadis. Hadis yang pertama. Ketika seorang manusia itu meniatkan hidupnya untuk akhirat. Tapi hati-hati, orang niat akhirat itu ya harus kuat sabar. Nanti kita sampaikan tentang sabar. Begini, Rasulullah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Orang yang menjadikan dunia itu sebagai risau terbesarnya. Jadi pikirannya dia cuma apa? Dunia. Untung dunia. Seneng dunia. Bahagia dunia. Semua yang dia pikirkan hanyalah dunia. Maka Allah akan menghukum dia dengan 3 hukuman. Jadi bangun tidur mikir dunia. Mau tidur kepikiran dunia. Keluar rumah semua intinya yang dia pikirkan cuma dunia, dunia dan dunia. Allah akan menghukum dia dengan berapa? 3 perkara. Nomor 1. Farraqallahu alaihi syamlahu. Allah jadikan semua urusannya ruwet. Gak ada beresnya. Ngurus ini gak beres. Nyoba ini gak sukses. Pindah ke sini tidak mudah. Itu hukuman ketika seorang manusia orientasi kehidupannya adalah dunia. Pasti menjadi sunnatullah, urusannya oleh Allah akan dijadikan ribet. Gak gampang selesai, tidak dimudahkan oleh Allah. Nomor 1. Nomor 2. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan matanya dipenuhi dengan kemiskinan. Nanti perhatikan baik-baik. Bedanya antara miskin dan kaya, di mana letaknya? Sekarang perhatikan dulu. Ketika Allah Ta'ala melalui Rasulullah mengatakan tentang miskin, itu Allah menggambarkan tentang apa? Mata. Allah letakkan kemiskinan di antara kedua matanya. Jadi apapun yang dia miliki tetap gak puas, tetap merasa miskin, tidak pernah merasa kaya. Itu kalau orientasinya apa? Dunia. Allah jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, keseriusan Anda dalam mencari dunia tidak akan menambah rezeki. Dan kemalasan Anda untuk mengejar dunia itu pun tidak akan mengurangi rezeki. Tapi jangan salah konsep. Bukan berarti kemudian, oh ya udah kalau gitu santai aja, enggak. Tapi apa? Orang yang rezekinya banyak, sunnatullahnya pasti banyak bergerak. Itu sunnatullah, nggak mungkin dirusak, nggak mungkin itu. Nah, tapi kemudian Imam Ghazali itu ingin menunjukkan kepada kita, jangan rakus, waktunya sholat, waktunya istirahat,
Waktunya pulang ke rumah bersama anak dan istri, pulang ke rumah bersama anak dan istri. Karena apa? Anda mau lembur sekian jam, Anda mau tambah waktu kerja Sabtu, Ahad, tetap kerja, tetap rezekinya tidak akan bertambah. Begitupun ketika Anda waktunya sama keluarga, Pak ini ada jam lembur, bilang oh nggak bisa, maaf ya, ini waktu saya bersama istri dan anak-anak. Nggak akan ngurangin rezeki, tidak akan mengurangi rezeki. Nah, maka dengan itu Allah menghukum orang yang menjadikan dunia sebagai orientasinya. Ini hadisnya sahih dengan 3 hukuman. Nomor 1, tidak pernah puas dan senantiasa merasa miskin. Nomor 2, urusannya nggak beres-beres. Dan nomor 3, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Itu kalau orientasinya apa? Dunia. Sekarang sebaliknya. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu adalah cita-cita terbesarnya. Jadi bangun tidur kepikiran akhirat. Melakukan ini ingat akhirat. Meninggalkan ini ingat akhirat. Dia mau melakukan apapun yang diingat adalah akhirat. Mau tidur kepikiran akhirat. Terus akhirat itu menjadi risau terbesarnya. Allah akan berikan untuknya 3 hal. Hadiah buat dia. Nomor 1. Jama'allahu alaihi syamlahu. Urusannya oleh Allah dibikin sukses dan mudah. Maka ketika orientasi hidup kita itu akhirat, kita ini ngurus apapun. Tapi ingat, ketika urusan itu orientasinya akhirat, Allah pasti turun tangan dan pasti oleh Allah dibikin mudah dan sukses. Maka kalau kita lihat sejarah ya, ini sedikit emosional tapi saya menyampaikannya bukan untuk mengunggulkan ormas tertentu dan menjatuhkan yang lain, enggak, itu bukan sifat saya itu. Maka kalau Anda lihat Allah akan jadikan urusannya sukses ketika orientasinya akhirat. Kita contoh siapa? Contoh diantara kita yang gampang diingat, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika tukang batik yang lainnya rumahnya mewah-mewah, Kiai Haji Ahmad Dahlan rumahnya sederhana banget. Kemudian beliau mengatakan begini, kerjalah kamu sekeras-kerasnya. Bukan mentang-mentang hidupnya sederhana disuruh apa? Disuruh malas-malasan, enggak. Walaupun beliau sederhana, beliau ngomong apa? Kerjalah yang keras, sekeras-kerasnya. Terus beliau bilang, carilah uang sebanyak-banyaknya. Tapi beliau memberikan batasan, gunakan untuk dirimu, istri dan anakmu secukupnya, jangan mewah. Sisanya dermakan di jalan Allah. Nah lihat, ketika orientasinya jalan Allah, gunakan sisanya di jalan Allah, subhanallah. Sekarang lihat, justru ormas terkaya sekarang di seluruh dunia itu Muhammadiyah masuk nomor 4. Itu ormas terkaya sedunia. Itu Muhammadiyah nomor 4. Allah bikin urusannya sukses. Maka oleh Allah dibilang, Allah akan menjadikan jama'allahu alaihi syamla. Allah mudahkan semua urusannya dan pasti sukses. Yang kedua, untuk orang yang orientasi kehidupannya itu akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk mereka melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Sekarang perhatikan. Allah jadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Tadi miskin di mana? Miskin di mana tadi? Mata. Kaya di mana? Karena orang itu merasa miskin dikarenakan matanya. Ngelihat punya orang lebih bagus, ngelihat milik orang lain lebih keren, lebih besar, lebih megah, lebih mewah, lebih banyak. Itu urusannya apa? Mata. Maka di dalam Al-Quran, ghaddzul basar, menundukkan pandangan, itu bukan cuma ngelihat yang bukan mahram saja, lawan jenis yang bukan mahram. Ada ghaddzul basar tentang kenikmatan orang lain, itu Allah perintahkan. Janganlah engkau panjangkan matamu untuk melihat apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dari kenikmatan dunia. Tidak boleh.
Justru Nabi Muhammad mengatakan kalau mau lihat, lihat orang yang berada di bawahmu. Nah, maka ketika Allah mengatakan miskin itu di mata. Karena orang itu merasa miskin karena tidak mampu menjaga matanya. Serakah. Sementara kaya itu Allah masukkan ke dalam hati. Qanaah. Nomor satu, Allah mudahkan urusannya. Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Dan yang ketiga, untuk orang yang orientasinya akhirat, wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Allah akan datangkan dunia kepadanya, dia tidak perlu cari. Dunia yang datang kepadanya. Wa hiya raghimatun, dalam keadaan dia memandang dunia itu apa? Apa sih dunia ini? Saya enggak butuh dengan dunia. Subhanallah, lihat. Allah datangkan dunia kepadanya dalam keadaan dia tidak memandang dunia itu istimewa. Nah, ini untuk orang yang orientasinya apa? Akhirat. Maka orang yang orientasinya dunia gampang baper, gampang minder. Anda tahu minder? Minder itu apa? Enggak pede kan? Kalau bahasanya rendah diri. Maka lihat rumusnya. Insya Allah tidak salah ini. Jangan minder, jangan sombong. Kenapa? Minder. Oh, pakaian saya enggak bagus. Minder nih ikut pengajian di sini. Oh, saya nggak punya mobil, minder nih ikut pengajian di sini karena pengajian di sana semua jamaahnya pakai mobil. Oh, saya bukan orang kaya, minder nih ikut acara ini karena ini acara hanya untuk orang kaya. Jangan minder, jangan sombong. Silakan ditulis. Minder adalah sombong yang tertunda. Minder itu apa? Sombong yang tertunda. Karena begini. Anda kok ketawa ya, padahal menurut saya nggak lucu ini. Atau selera humor Anda rendah ya. Kenapa minder itu sombong yang tertunda? Orang yang senantiasa rendah diri, itu kalau ketemu orang yang di bawahnya, dimakan sama dia. Karena dia biasa minder. Biasa minder, malu, nggak bisa pamer, nggak bisa ngomong, nggak bisa kelihatan hebat. Sekalinya ketemu orang yang di bawahnya, langsung itu. Sombongnya bisa jadi ngalah-ngalahin Firaun, ngalah-ngalahin iblis. Dan sebaliknya, orang yang sombong itu minder yang tertunda. Kenapa dia sombong? Karena yang dia temui yang di bawahnya terus. Sehingga dia merasa keren. Tapi sekalinya dia ketemu dengan orang yang di atasnya, langsung begini. Siap salah. Siap salah, 86. Siap salah. Udah. Karena apa? Sebelumnya sombong dia. Karena tidak pernah ketemu orang yang lebih hebat. Sekali ketemu orang yang hebat, langsung hilang itu kesombongannya, pindah jadi minder. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saya kasih hadis yang kedua. Anda nggak usah terlalu kecewa dengan dunia ini. Apapun yang tidak Anda dapatkan di dunia, pasti Allah ganti di akhirat. Contoh. Orang yang Allah uji, dengan Allah menjadikan kedua matanya buta. A'azzanallahu wa iyyakum. Minta diuji tidak boleh. Haram. Maka hati-hati. Omongan ini bisa menjadi bahaya ketika oleh Allah omongan itu dianggap doa dan diijabah. Contoh. Tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf digoda oleh siapa? Perempuan cantik, istri dari Aziz negara Mesir, penguasa Mesir. Sudah, dia bilang Yusuf, hai talak, sini dalam keadaan pakaiannya menggoda, aromanya menggoda, semuanya sudah. Maka Yusuf mengatakan apa? Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih saya suka dibanding mengikuti keinginan perempuan itu. Apa dia bilang? Ya Allah, penjara lebih saya cintai, lebih menyenangkan untuk saya dibanding mengikuti urusannya perempuan itu. Saya mau tanya, jujur, sebelah sini telinganya tutup sebentar. 5 menit aja, tutup. Pak, masuk penjara dibanding tidur sama perempuan cantik, enak mana? Masuk penjara sendirian
pengap, nggak ada kebebasan, nggak ada temen, nggak bisa lihat matahari, Anda mau kemana pun nggak boleh, dibanding tidur sama perempuan, tidur dalam tanda kutip loh ya. Kalau cuma tidur aja yo tidur. Maka lebih enak mana Pak? Ya tentu kalau manusia biasa secara normal manusiawi milih tidur dengan perempuan. Tapi Nabi Yusuf mengatakan apa? Rabbi sijnu ahabbu ilai. Ya Allah, mendingan saya masuk penjara. Penjara lebih enak untuk saya dibandingkan saya kumpul dengan perempuan itu. Apa yang terjadi? Masuk penjara beneran. Sampai antum buka dalam kitab tafsir, Nabi Muhammad mengatakan apa? Lau sa'alallah al-afiyah la'afahu. Kalau Nabi Yusuf itu memintanya afiyah, afiyah itu apa? Selamat dunia, selamat akhirat. Maka Allah akan menyelamatkannya dari perempuan itu dan menyelamatkannya dari penjara. Tapi karena salah ngomong ya dalam tanda kutip ya, namanya seorang nabi kan ya tentu semuanya aturan dari siapa? Allah. Tapi karena ngomongnya penjara lebih saya sukai, akhirnya ya masuk penjara. Nah maka begini, hati-hati. Apabila ada seorang manusia yang Allah uji dengan kedua matanya buta, fasabar. Kemudian orang itu mampu bersabar. Apa yang terjadi? Awadhahumallahu al-jannah. Allah akan gantikan kedua mata yang dia sabar ketika diuji dengannya, Allah ganti dengan surga. Ini menunjukkan apapun yang Anda tidak dapat di dunia, yang itu seharusnya merupakan milik Anda, tidak akan luput dari Anda kelak di akhirat. Contoh yang lain. Siapa sahabat Nabi yang wajahnya paling percis dengan Nabi Muhammad? Hah? Masjid loh ini. Ini bukan tempat nge-gym loh ini. Siapa? Tadi ada yang teriak, betul tadi? Ja'far, Masya Allah. Anda jangan nyindir saya, gak enak saya. Namanya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Jadi sepupunya Nabi Muhammad SAW, dan dia merupakan laki-laki yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Wajahnya mirip, akhlaknya mirip, semuanya mirip. Sampai ketika pulang perang, pasukan perang pimpinannya Ja'far itu menang. Ketika Ja'far pulang dalam keadaan sehat walafiat, Nabi Muhammad mengatakan apa? Saya tidak tahu ini hati saya senang karena umat Islam menang atau karena Ja'far selamat tidak terluka. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada siapa? Ja'far. Suatu hari dalam suatu peperangan, Ja'far bagian pegang apa? Panji perang, bendera. Akhirnya disasarlah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dilempar pakai tombak, disikat pakai panah, sampai diputus tangannya habis. Dan dimutilasi. Ketika Rasulullah melihat jenazahnya Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib, Rasulullah lihat tangannya habis mulai pangkal lengan. Sini, habis. Rasulullah bilang apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, abdala, menggantikan li Ja'farin, untuk Ja'far bin Abi Thalib ini, kedua tangannya bijana haini fil jannah. Allah ganti dengan dua sayap di surga. Yatiru bihima haitsu sya', yang dia boleh terbang dengan kedua sayap itu kemanapun di surga. Jadi apapun yang Allah ambil dari Anda di dunia ini, Allah pasti gantikan untuk Anda di akhirat. Nah itulah arti kalimat inna lillah wa inna ilaihi. Apa artinya? Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali pada Allah ya, semuanya tahu. Anak saya PAUD ya tahu. Maksudnya bukan arti itu Bu, maksudnya arti di sini bagaimana kita memahami kalimat inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini supaya sabar sekarang, lihat. Anda tahu Ummu Sulaim? Enggak tahu, susah. Memang berat Jakarta ini. Kami kalau di Jawa Timur gitu sekali ngomong tahu, Masya Allah. Saya juga enggak tahu kalau bisa dapat jadwal di sini, kenapa? Ini maaf ya, bercanda aja ya. Ummu Sulaim itu ibundanya Anas bin Malik, betul? Salah, betul. Ummu Sulaim itu ibundanya Anas bin Malik, betul? Ya betul, kenapa Anda ikut-ikutan sama saya? Betul, ibunya Anas bin Malik.
Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya marah, pergi dia kabur. Pas kabur ketemu musuhnya dibunuh mati. Akhirnya Ummu Sulaim dilamar oleh siapa? Abu Thalhah, laki-laki tampan, berkedudukan tinggi, berwibawa, kaya raya. Salah satu pembesar orang-orang Ansor, Madinah. Waktu itu Abu Thalhah belum masuk Islam. Singkat cerita, ngelamar Ummu Sulaim sama Ummu Sulaim ditolak. Abu Thalhah, laki-laki model Anda nggak pantas ditolak. Baik, kaya, bertanggung jawab, berwibawa, kedudukannya tinggi. Tapi saya perempuan muslimah, engkau laki-laki kafir, nggak boleh nikah. Terus Ummu Sulaim itu setelah pisah berapa lama dengan Abu Thalhah, ketemu lagi. Terus Ummu Sulaim bilang, Abu Thalhah, kamu tak ajak mikir ya. Mikir, siapa yang suka ngomong gitu? Cak lemper apa siapa itu? Mikir itu. Sama Ummu Sulaim diajak mikir, gini Abu Thalhah. Kamu tahu siapa Tuhanmu? Kata Ummu Sulaim. Abu Thalhah bilang, tahu. Pas Abu Thalhah di depan sebuah berhala besar terbuat dari kayu. Kata Abu Thalhah, ini Tuhan saya. Ummu Sulaim bilang apa? Kamu cari kayunya sendiri. Kamu cari tukang pahatnya. Kamu yang request modelnya seperti apa. Dan kamu yang meletakkannya di situ. Kemudian kamu sendiri yang menyembahnya. Kata Ummu Sulaim, coba dipikir. Kamu yang cari kayunya, kamu yang bayar tukang pahatnya, kamu yang atur bentuknya seperti apa, kamu yang meletakkannya di sana, kemudian kamu juga yang menyembahnya. Ini kisahnya sama seperti Umar bin Khattab. Ibu-ibu tahu Umar ketika berangkat safar Tuhannya ketinggalan. Anda bisa bayangin kata-kata Tuhan ketinggalan kayak dompet sama ATM aja ya. Kok bisa Tuhan ketinggalan? Maka Umar cerita dulu zaman jahiliyah. Saya itu safar. Ternyata Tuhan saya ketinggalan di rumah. Ajaib ini. Kata Umar, ini aja udah bikin orang ketawa kata Umar. Kebodohan orang yang melakukan kesyirikan. Maka apa yang terjadi? Ketika saya hendak beribadah, tepung adonan roti saya bentuk seperti Tuhan. Saya bikin kepalanya, saya bikin tangannya, saya bikin kakinya. Kemudian saya ibadahi dia. Terus Umar bilang, ini kebodohan yang kedua. Lawang itu tepung roti saya bentuk sendiri, saya sembah sendiri. Yang ketiga kata Umar, ketika persediaan makan saya habis, apa yang terjadi? Saya potek tangan Tuhan saya, saya pipihkan. Saya jemur, saya bakar, saya makan Tuhan saya katanya. Sampai terus berhari-hari seperti itu, sampai pada bagian kepala Tuhan yang harus saya makan. Aduh kepalanya nih, makan enggak, mati nih enggak makan. Tuhan, I'm sorry ya. Hanya kepalanya Tuhannya dipotek. Ini Umar bin Khattab yang tertawa melihat kebodohannya di zaman jahiliyah. Nah maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Thalhah seperti itu. Pantas gak Abu Thalhah? Kamu bikin sendiri, kamu angkat sendiri, kamu kasih nama sendiri, sekarang kamu sembah sendiri. Pergi Ummu Sulaim. Abu Thalhah kepikiran. Saya kok kayak orang bodoh kata Abu Thalhah. Iya itu kayu saya yang bikin. Saya minta kepalanya agak condong ke kiri. Saya minta tangannya satu di dagunya seperti orang pose mau foto. Saya bikin dia tingginya sekian, ukurannya sekian. Kalau hujan saya angkat dia untuk saya hindarkan dari air hujan. Kok saya sembah? Sampai subhanallah masuk Islam itu Abu Thalhah. Setelah Abu Thalhah masuk Islam, Ummu Sulaim dilamar. Dibawain benda banyak. Ummu Sulaim bilang, saya nggak perlu itu. Saya jadikan keislamanmu sebagai maharku. Selesai semua cerita, lihat sekarang. Biar Anda kalau sabar itu tidak gampang baper dan mengecewakan. Lihat. Ini inti dari semua ceramah saya. Selama bertahun-tahun yang lalu ya ini intinya. Sudah Anda mau rangkum ya sini sudah. Jadi Anda setelah ini gak usah ngaji lagi ya sini ketemu intinya sudah. Sudah? Maka ketika itu menikahlah Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim. Punya anak. Yang namanya gak disebutkan dalam sejarah. Kemudian ketika Abu Thalhah safar, ini riwayatnya ada dua. Riwayat pertama Abu Thalhah ke masjid untuk sholat maghrib dan isya. Riwayat kedua Abu Thalhah pergi untuk safar perdagangan. Bawa kafilah dagang. Sudah. Ketika mau pergi anaknya sakit ya kan. Ketika balik anaknya sudah
meninggal. Maka Ummu Sulaim ngomong sama tetangga-tetangganya, suamiku jangan diberitahu. Diam aja. Kenapa? Karena kalau kalian beritahu, nanti dia dalam keadaan capek, dia butuh istirahat, dia butuh makan, dia butuh dengan saya sebagai istrinya, dia nggak akan bisa melakukan itu karena terlanjur panik pikirannya. Oke, sudah. Abu Talha datang, disiapin makanan sama Ummu Sulaim. Ini anaknya sudah meninggal. Kalau ibu-ibu baru pilek. Cepet pulang, mati anakmu ini ya Allah. Ini suami model apa ini? Ini anakmu mau gantung diri ini loh, cepet. Ini baru pilek. Udah paniknya minta ampun, bikin suami pengen nikah lagi. Bikin suami males pulang aja, udah. Maka subhanallah, ketika itu Abu Talha makan. Setelah makan dengan lahapnya, dia masuk ke kamar, dia selesaikan urusannya dengan istri. Setelah semuanya selesai, apa yang terjadi? Baru istrinya ngomong, Abu Talha, saya mau tanya apa istriku? Ini ada tetangga kita dikasih pinjaman barang, sama yang punya barangnya diambil, yang minjem marah. Kata Abu Talha, ya nggak boleh lah. Dia harus ngerti kalau dipinjemin, kemudian yang punya mengambilnya harus ikhlas untuk dikembalikan. Oh begitu? Ya begitu. Serius Abu Talha? Kapan kamu lihat saya bercanda? Gak pernah kan? Oke, gini Abu Talha, anak kita itu kan titipan dari Allah, betul. Ini sama Allah diambil. Ini kalau orang Jakarta, Jaksel ini ya. Jaksel ngomongnya pakai English gitu perlu? Kalau saya Inggrisnya bukan English Jaksel, saya Inggris yang asli Inggris. Pare kampung Inggris. Hah? Ini bukan sombong, ujub ini. Sama jeleknya ya, sudah. Maka Abu Talha diberitahu, anakmu sekarang yang itu titipan Allah oleh Allah diambil. Kaget Abu Talha, langsung dimandikan, dikafani, dimakamkan malam itu juga oleh Abu Talha. Besok subuh ketemu Nabi Muhammad. Ini intinya, perhatikan. Setelah Abu Talha ketemu Nabi Muhammad, Abu Talha cerita, Nabi Muhammad, istri saya sabarnya kebangetan. Wih, apa itu sabar keterlaluan itu? Diceritainlah kejadian semalam. Saya pulang gak diberitahu anak saya wafat. Akhirnya saya makan dengan lahapnya. Saya ketemu dengan istri saya selesaikan kebutuhan saya dengan dia. Setelah semuanya selesai baru dia cerita kalau anak saya meninggal. Rasul bilang apa? Kalau dia cerita dari awal kamu gak bisa makan, kamu gak bisa hubungan. Maka betul itu istri kamu. Terus bagaimana ya Rasulullah? Ya itu yang betul. Nah sekarang kata Nabi Muhammad, nanti malam kumpul lagi dengan istrimu. Dan saya doakan hubunganmu dengan istri nanti malam oleh Allah diberkahi. Sudah? Sip. Akhirnya malam itu Abu Talha kumpul dengan Ummu Sulaim. Qadarullah dengan doanya Nabi Muhammad hamil. Punya anak. Namanya siapa? Abdullah. Namanya siapa? Abdullah. Akhirnya Abdullah ini punya anak lagi. Anaknya 10. Yang 7 hafiz Quran. Yang 3 perawi hadis sahih Bukhari Muslim. Yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang pertanyaannya, kalau anak yang pertama itu tidak meninggal, kira-kira Ummu Sulaim dapat enggak doa dari Nabi Muhammad? Kalau anak yang pertama itu tidak meninggal, kira-kira keluar enggak anak namanya Abdullah yang kemudian mendatangkan cucu 10 yang semuanya hafid dan perawi hadis? Enggak akan keluar. Itulah maka kalau ada kejadian yang memberatkan, jangan gampang baper. Allah itu maha baik. Allah terkadang memberikan sedikit kejutan untuk ngetes kesabaran Anda. Ketika Anda mampu sabar sama Allah diganti dengan sesuatu yang Anda bilang, kalau tahu gini terus saja dari dulu. Kenapa? Karena hadiah dari Allah gak pernah kecil. Anda tahu salah satu sifatnya Allah, idza a'ta adhash. Itu penafsiran dalam Al-Quran Ar-Rahman. Anda ngeliatin saya terus, saya jadi ngeliat jam loh ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Makna kalimat itu dalam salah satu tafsirnya apa? Allahu idza a'ta adhash. Allah yang ketika memberi, pemberiannya itu mengagetkan. Tapi hati-hati, Allah itu memberi tidak pernah cuma-cuma, harus ada ujiannya dulu. Pantes gak dikasih. Allah tes dengan yang kecil. Sama Allah diambil, ridho enggak dia?
Kalau nggak ridho Allah bilang, oh, percuma kalau nggak ridho. Dikasih yang gede, nanti diambil, marahnya tambah gede ini orang. Maka Allah ngetes saja. Ketika Anda mendapatkan musibah Anda tidak baper, lah kok Anda tambah sabar, maka setelah itu tunggu aja. Bentar lagi Allah kasih yang besar. Yang ditinggal wafat oleh suami, angkat tangan. Semangat sekali Anda angkat tangannya, Masya Allah. Pengen didoain dapat suami lagi? Enggak. Sudah ya, maka itu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sudah. Begini Bu, innalillah. Innalillah. Sesungguhnya kita ini milik siapa? Ayo Pak, kita milik siapa Pak? Tapi ingat, kalimat innalillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Ini handphone mahal, gak tahu ya, kebiasaan kalau HP mahal pengennya diangkat terus ya. Dulu HP saya jelek gak begini loh. Mahal ini, jutaan. Ini bukan sombong, ujub lagi nih. Sudah? Maka kalimat innalillah itu bukan hanya mengingatkan Anda bahwa Anda milik Allah. Tidak. Tidak hanya itu. Tapi apa? Allah mengingatkan bahwa apapun yang ada di sekelilingmu, orang tua, pasangan, suami, ayo. Anda pilih diambil Allah atau diambil orang? Dia yakin banget loh, spontan. Allah. Berarti lebih kepingin suaminya meninggal Anda ya. Kita aminkan atau bagaimana ini? Wah, serem ini ya. Nah sudah, maka Allah menunjukkan apapun yang bersama kita itu pun milik Allah. Orang tua milik siapa? Pasangan hidup kita milik siapa? Anak kita milik siapa? Kendaraan, rumah, mobil, semuanya termasuk kesehatan. Semua itu Allah tunjukkan semuanya adalah milik Allah. Maka ketika Allah ambil salah satu dari apa yang memang itu milik Allah, boleh nggak baper kemudian marah? Kenapa sama Allah diambil nih? Kenapa kok suami saya bukan suami teman saya? Dia nggak tahu ternyata suami dia dengan temannya suami yang sama. Anda puas sekali ketawanya. Pengalaman ya. Dia bilang kenapa bukan suami teman saya? Suami kita kan sama. Iya Mbak ya, saya lupa. Nah sudah, maka Allah mengingatkan jangan gampang baper ketika apapun yang Anda miliki oleh Allah diambil. Karena itu memang milik siapa? Nah tapi nggak sampai situ. Allah mengajarkan kita untuk optimis. Optimisnya di mana? Wa inna ilaihi. Apa kalimat wa inna ilaihi rajiun? Jakarta Selatan. Apa wa inna ilaihi rajiun? Dan kami pun akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, Anda kembali kepada Allah mau ngapain? Masya Allah, Al-Azhar loh ini. Anda kembali kepada Allah mau ngapain? Mau mengambil kembali apa-apa yang sebelumnya oleh Allah diambil. Saya kasih contoh. Wa inna ilaihi raji'un. Maka setiap apapun yang Allah ambil dari kita di dunia, kalau tidak kembali di dunia, pasti dia menjadi simpanan di akhirat. Contoh. Ada seorang hamba yang oleh Allah anaknya diwafatkan, ya kan? Ketika anak seorang hamba itu wafat, Allah kirim malaikat, malaikat jaga dia. Coba cek, dengerin baik-baik, laporkan dia mengucapkan apa ketika anaknya wafat. Maka hati-hati. Di waktu-waktu genting, omongan itu penting. Sudah? Dengerin malaikat, dia ngomong apa? Oh ini kalimat bagus ya, rekam Pak. Di waktu-waktu genting, omongan itu penting. Baru ini saya bisa pakai saja ini, Masya Allah. Sudah? Maka Allah kirim malaikat, jagain dia. Ngomong apa dia? Udah. Ketika nyawanya dicabut, malaikat laporan sama Allah. Ya Rabbi, tugas selesai. Sip. Qabattum ibna abdi, kamu cabut nyawa putra dari hambaku. Iya ya Allah. Qabattum thamarata fuadi, kamu cabut nyawa penyejuk hatinya. Betul ya Allah. Kamu cabut nyawa kecintaannya, betul ya Allah. Terus Allah tanya, wa ma yaqulu abdi, terus dia ngomong apa? Malaikatnya lapor, hamidaka wastarja.
Dia mengucapkan alhamdulillah, baru kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertamanya dia mengucapkan alhamdulillah dulu. Karena Nabi Muhammad mengajarkan itu, ada kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Sudah, maka Allah bilang, ya malaikati ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamd. Wahai malaikat, ganti anaknya yang wafat itu dengan apa? Bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Nah, maka ketika kita mengucapkan wa inna ilaihi rajiun, kalau Anda sudah punya simpanan di akhirat, nggak usah khawatir. Anda kembali kepada Allah, sisa nerima apa? Astagfirullah, jangan marah. Sisa nerima apa? Bayaran. Ya Rabbi, waktu bayaran ya Allah. Dulu waktu saya di dunia, anak saya meninggal, saya sabar ya Allah. Dulu waktu di dunia saya sakit, saya sabar ya Allah. Dulu waktu di dunia saya disakiti sama saya mau ngasih contoh kayak di Jawa Timur kayaknya gak pantas. Saya disakiti sama mertua, saya sabar ya Allah. Dulu waktu di dunia saya disakiti oleh keluarga ipar ya Allah, saya sabar ya Allah. Maka sekarang ya Rabbi, mana bayarannya? Penutup, sabar, selesai. Penutup. Ibu-ibu semuanya tahu kisah perempuan berkulit hitam dengan penyakit ayan? Perempuan, jangan belum. Anda ngaji di mana kok belum aja sampai sekarang? Perempuan kulit hitam berpenyakit ayan datang sama Nabi Muhammad SAW. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, saya ini penyakitan ya Rasul, penyakit saya ayan. Kalau saya berpenyakit ayan ya Rasul, tidak jarang kambuh di depan banyak orang. Akhirnya ketika penyakit saya kambuh, saya dipermalukan. Aurat saya tersingkap, tidak ada laki-laki mau mendekat bahkan menikahi saya. Kalau saya tidak menikah, saya tidak bisa merasakan nikmatnya rumah tangga, saya nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak. Jadi konsekuensinya panjang ini. Bukan cuma sekedar sakitnya tidak sembuh, tapi kambuh. Dilihat orang di sembarang tempat, tidak bisa menikah, nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak. Panjang ini. Sudah. Maka perempuan itu bilang apa? Ud'ullah an yashfiyani. Ya Rasul, tolong saya didoakan. Apa Rasul katakan? Ya sudah ibu, sini bu. Untuk ibu saya kasih dua pilihan. Pilihan pertama, saya doakan kepada Allah dan langsung sembuh. Nomor satu. Nomor dua, sabar sejenak dengan penyakitmu ini, tapi nanti setelah engkau wafat, engkau dijamin masuk surga. Pilih mana? Ya kalau perempuan ini ya pilih surga kan? Kalau Anda sekarang, kulit hitam gak pakai skincare tapi nanti masuk surga. Dibandingkan kulitnya glowing, hidung mancung, bibir sekarang nggak jelas ya, dulu bibir tipis bagus, sekarang tipis dibilang jelek. Pokok cantik jelita tapi tidak ada jaminan. Ya kalau perempuan sekarang tahulah kita jawabannya ya. Dan perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, saya sabar dan saya pilih surga. Para ulama menjadikan hadis ini dalil, siapapun yang oleh Allah diuji, yang ujian itu seharusnya menjadikan dia baper, ternyata dia tetap memiliki tiga sikap: sabar, ridho, husnudzon. Sabar, ridho, husnudzon, maka Allah ganti kesabarannya itu dengan surga. Maka itulah dalam Al-Quran dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar Allah akan memberikan ganjaran tanpa hisab. Berarti langsung masuk surga. Sekarang sabar, ridho, husnudzon. Sabar itu apa? Menahan diri. Cuma ngempet. Tahu ngempet? Apa bahasa Jakartanya ngempet apa? Masya Allah. Apa bahasa Jawanya ngempet? Kurang pas. Maka kita jadikan bahasa Jawa bahasa nasional lah bentar lagi ya. Kayaknya pas banget gitu loh. Menahan kurang pas, kurang greget gitu. Menahan rumah agar tidak roboh. Ngempet rumah biar tidak roboh. Enggak cocok. Apa? Ngempet itu apa? Mendem? Mendem itu minum minuman keras terus mabuk, itu mendem namanya.
Sudahlah, pokoknya intinya ngempet itu apa? Itu sabar. Tapi orang yang sabar belum tentu ridho. Maka Ibnul Qayyim mengatakan derajat yang paling bawah sabar dulu. Sabar itu apa? Musibah datang, tek, Anda tahan. Tahan lisan, tahan tangan, tahan mata, tahan telinga, tahan pikiran, tahan semuanya. Jangan sampai Anda mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Baru level berikutnya apa? Ridho. Ridho itu apa? Sudah nggak perlu nahan, karena dia yakin apa yang Allah beri pasti baik. Ridho, tidak apa-apa ya Allah. Maka tahu tidak doanya Nabi Muhammad? Ketika turun dari Taif, dilemparin batu sama anak-anak kecil, endingnya apa? Illam takun alayya ghadhabun fala ubali. Saya tidak apa-apa ya Allah, mau dilemparin batu, mau dibunuh, mau dihina, mau dicaci, mau dimaki. Tidak apa-apa. Illam takun alayya ghadhabun fala ubali. Yang penting engkau ya Allah tidak murka kepadaku. Itu ridho. Jadi mau suami saya diambil, ambil ya Allah. Asal jangan diambil perempuan lain. Kalau Allah yang ambil, silahkanlah ya Allah. Begitu. Ibu tahu satu ayat Quran tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai mampu menyedekahkan sesuatu yang paling dia cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai surga yang sempurna sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian yang paling kalian cintai. Ibu-ibu cinta suami enggak? Susah. Sudah, lanjut. Maka Rasulullah mengatakan, yang penting ya Allah, engkau tidak murka kepadaku, ridho. Dan yang terakhir, husnudzon. Husnudzon itu apa? Di balik kesabaran pasti mendatangkan kebaikan. Dan ingat Bu, sesuatu itu selama-lamanya, yang penting ada waktunya, itu pendek. Kapan? 10 tahun lagi. 10 tahun lama banget, tenang. Lewatin pelan-pelan, datang 10 tahunnya. Maka tidak ada yang panjang kalau ada waktunya. Yang panjang itu apa? Sesuatu yang tidak ada batas waktunya. Selama-lamanya. Dan selama-lamanya itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Maka susah dunia sementara. Sedih dunia sementara. Capek dunia sementara. Kesel hati dunia sementara. Dan sementara-sementara ini, kalau Anda mampu sabar, maka insya Allah yang sementara ini akan mendatangkan kebaikan untuk yang selama-lamanya. Satu cerita lagi boleh? Ya boleh, nggak boleh pulang saya ustadznya kok. Satu cerita terakhir. Tahu Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf dilempar saudaranya, dibuang ke dalam sumur. Nggak lama setelah itu lewat musafir, diangkat, dijual jadi budak. Ketika dijual jadi budak, harganya mahal atau murah? Wa syarauhu bi thamanin bakhs. Tidak ada harganya, receh. Setelah dijual, dibeli oleh Raja Mesir. Sampai Mesir, masuk ke istananya, masuk penjara lagi. Berapa tahun? Jaksel. Berapa tahun Nabi Yusuf di penjara? Masya Allah. 7 tahun, berapa? 7 tahun. Setelah keluar baru mulia. Sekarang pertanyaannya, kalau Nabi Yusuf enggak masuk sumur, jadi enggak kira-kira Nabi Yusuf bendahara Mesir? Ayo jawab, kalau enggak masuk sumur, jadi bendahara Mesir enggak? Enggak. Maka pertama Allah jatuhkan dia di dalam keterpurukan, tapi sabar. Ternyata setelah dia tahu hikmahnya, baru dia bilang apa? Alhamdulillah dimasukin sumur. Coba dulu saya nggak masuk sumur, saya nggak akan jadi bendahara. Coba orangnya bisa milih, nggak akan milih sumur dia. Tapi Allah seakan-akan dalam tanda kutip memaksa, tak paksa masuk sumur. Karena di balik sumur ini ada bendahara negeri Mesir. Nah itulah jamaah seperti kehidupan kita ini. Jangan baper, yang sabar. Allah itu memberi ujian bukan untuk mencelakai, tapi Allah memberi ujian untuk memberikan ganti yang jauh lebih menarik, lebih hebat, lebih keren. Barakallahu fikum. Itu 7 menit yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. 7 menit ya. Barakallahu fik, kami kembalikan kepada MC, falyatafaddal mashkuran ma'jura.